Senjata yang tepat akan sangat efektif jika digunakan orang yang tepat. Misalnya karambit ini. Ketika orang yang tepat terlatih menggunakan karambit ini, misalnya, dia akan sangat fatal sekali jika mengenai lawan. Ya, sangat fatal sekali jika mengenai lawan. Apalagi jika dia bersahabat dengan karambitnya ini. Semakin dia melatih keterampilannya, semakin dia menggunakan karambitnya dengan bijak, semakin dia memperdalam kedekatannya dengan karambit ini, maka ini akan sangat mematikan. Ya. Tentu saja digunakan secara bijak untuk melawan orang-orang yang memang pantas untuk dilawan. Berikutnya, Al-Quran ini. Ini adalah senjata pemusnah sihir. Ya, senjata para setan adalah sihir. Senjata muslim adalah doa. Doa silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Ya. Al-Quran adalah senjata pemusnah sihir. Bedanya, sihir itu tidak akan menang dari manapun datangnya. Wala yuflihus sakhiru haitsu ata, bahwa sihir itu tidak akan menang dari manapun datangnya. Sedangkan Al-Quran ini adalah kalamullah yang tentu saja Allah janjikan bahwa ini adalah penyembuh dari segala penyakit, juga rahmat, juga petunjuk. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal, ketika Quran itu diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan khasyi'am mutasaddiam, hancur porak-poranda. Karena kenapa? Khasyiatillah, takut kepada Allah. Apalagi hanya setan sihir, tentu saja mereka akan hancur juga, porak-poranda. Tentu saja mereka akan kalah. Apalagi Allah menjanjikan juga wala yuflihu sakhiru haitsu ata tadi, bahwa sihir tidak akan pernah menang dari manapun datangnya jika senjatanya tepat. Ya. Tepat bagaimana? Ya, sebagai seorang muslim kita patut melatih seperti karambit tadi. Kita patut melatih kemampuan kita menggunakan senjata kita. Kita bersahabat dengan senjata kita. Kita mendekatkan diri kepada senjata kita sebagai alat mendekatkan diri kepada Allah juga. Ya. Karena setiap huruf pada mushaf ini, dia akan menjadi saksi di hadapan Allah. Semakin kita mencintai senjata kita, semakin kita mendekatkan diri kepada senjata kita, semakin pula kita bersahabat dengannya, maka akan semakin tajam senjata kita. Ya. Semakin terlatih, ya, diri kita kepada masalah-masalah yang terjadi, karena ini adalah petunjuk. Kita mendapatkan petunjuk dari sini, pedoman, ya, kita mendapatkan kesembuhan juga dari sini. Tentu saja setan dukun, setan sihir tidak akan menang jika kita bijak, ya, dalam penggunaannya, dalam kedekatan kita kepadanya. Bukan hanya menjadikan ini sebagai ayat-ayat ruqyah saja, atau ayat-ayat yang kita gunakan hanya untuk menghadapi sihir itu saja, akan tetapi kita juga berinteraksi dengan ini setiap waktu, setiap hari, ya. Kita isi waktu kita dengan sahabat kita ini, pedoman kita ini. Insya Allah kita akan terhindar dari ketersesatan. Na'udzubillahi min dzalik, semoga kita terhindar dari ketersesatan. Yuk, kita gunakan senjata kita dengan bijak. Kita selalu latih agar dia lebih tajam, agar dia lebih efektif melindungi kita dengan izin Allah, agar dia lebih efektif fatal kepada para dukun-dukun, penyihir, ya, setan-setan sihir dan para walinya itu, agar lebih kita juga mampu mendapatkan pahala amal yang luar biasa dari setiap hurufnya. Ya, maka yuk kita gunakan senjata-senjata bijak ini, ya, senjata-senjata ini dengan bijak, ya, senjata dunia, senjata akhirat. Pilih mana? Dua-duanya dong, tapi afdolnya yang ini, karena ini hanya menyelamatkan dunia saja. Kalau yang ini menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum.